pagi semuanya anak-anak kelas 4. Apa kabar kalian pagi hari ini? Ya, luar biasa ya. Oke, harusnya kalian ingat apa kabar? Luar biasa. Tepuk semangat. Nah, seperti itu. Harusnya pagi-pagi ini kelas 4 harus semangat ya. Oke, anak-anak kelas 4, untuk pelajaran terakhir ini di pelajaran ketiga, kita belajar muatan pelajaran PKN. Nah, pagi hari ini kita masih membahas mengenai nilai-nilai sila Pancasila. Ya, kalau kemarin itu tentang nilai sila Pancasila pada sila pertama ya. Nah, kalau sila pertama itu pasti kalian sudah tahu. Itu lebih kepada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemarin Ibu sudah membuat tugas kalian, menyuruh kalian ya, menugaskan kalian untuk menuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap ya, nilai yang ada dalam sila pertama Pancasila ya. Nah, coba diperhatikan anak-anak kelas 4, kalau ada video diberikan oleh Bapak Ibu guru, coba diperhatikan dengan baik. Tugasnya disimak baik-baik apa isi dari tugasnya ya, supaya kamu memahami, tidak asal mengerjakan ya. Oke, anak-anak kelas 4, untuk pagi hari ini kita masuk dalam pembelajaran 4 di halaman 19 ya. Nah, di situ ayo berdiskusi, Ibu menjelaskan sedikit ya. Ini ada 2 gambar di situ ya. Kalau kamu lihat pekerjaan apa saja yang ada pada gambar. Kamu lihat gambar pertama itu seorang petani. Kalau gambar kedua adalah penjual. Nah, kedua gambar tersebut atau kedua pekerjaan tersebut saling berkaitan ya. Kenapa Ibu sebut saling berkaitan? Karena petani itu menghasilkan tanaman sayur, kemudian sayur itu dijual lagi kepada penjual. Nah, penjual ini menjual lagi kepada konsumen. Nah, jadi petani ini disebut sebagai orang yang memproduksi ya. Kemudian penjual ini disebut sebagai distributor. Kemudian kita yang membeli barang-barang yang ada di pasar atau sayur-sayur yang ada itu disebut sebagai konsumen. Itu sedikit pengantar ya. Nah, dalam melaksanakan atau dalam melakukan pekerjaan, hal yang paling kita perhatikan itu adalah kejujuran ya. Diperhatikan adalah kejujuran. Nah, kejujuran itu masuk dalam nilai pengamalan sila Pancasila keberapa? Itu masuk dalam pengamalan sila Pancasila pertama ya, atau sila pertama. Kenapa? Karena dalam setiap agama itu mengajarkan tentang kejujuran. Kemudian dalam melaksanakan pekerjaan, dalam melakukan pekerjaan, hal yang diutamakan lagi adalah tanggung jawab. Kenapa? Kalau kamu tidak ada tanggung jawabnya terhadap pekerjaan kamu, itu sia-sia. Kemudian sikap yang ketiga, ini di kelas 3 kemarin sudah kita bahas ya, yaitu disiplin ya. Dalam melaksanakan pekerjaan kita harus disiplin, baik disiplin dalam waktu atau disiplin dalam melakukan pekerjaan tersebut. Oke? Nah, itu hanya pengantar saja. Kemudian di halaman 21, coba buka bukumu, halaman 21 di situ ayo berpendapat. Nah, di sini kita diajak untuk menghubungkan sikap tokoh dalam cerita dengan sila dalam Pancasila. Oke? Nah, di pelajaran bahasa Indonesia, ayo membaca itu di situ ada cerita mengenai pemulung yang jujur. Tokoh dalam cerita ini adalah Pak Yana ya. Pak Yana itu adalah seorang pemulung. Nah, coba kamu baca dulu cerita tersebut, baru kita kembali bahas materi kita ini. Oke, kelas 4 sudah baca ya tentang cerita pemulung yang jujur ya. Itu di pelajaran bahasa Indonesia, tapi ini namanya tematik, berarti pelajaran ini saling berkaitan. Baik itu pelajaran IPA, SBDP, olahraga dan sebagainya, itu saling berkaitan ya. Nah, coba perhatikan di cerita tentang pemulung yang jujur. Di situ tokoh yang diceritakan di dalam cerita tersebut adalah Pak Yana. Oke. Dalam cerita tersebut, apakah tokoh dalam cerita ini mencerminkan sikap jujur? Dari judulnya saja kamu sudah tahu bahwa Pak Yana ini adalah orang yang jujur. Nah, bagaimana jika Pak Yana ini tidak menerapkan sikap jujur dalam kehidupannya? Nah, saat ini dia menemukan tas seorang ibu. Nah, kalau dia tidak jujur, ya, kalau dia tidak jujur, apa yang terjadi? Apakah dia bertentangan dengan nilai yang ada dalam sila pertama Pancasila? Ya,
pastinya bertentangan kalau dia tidak melaksanakan atau melakukan sikap jujur, karena sikap jujur itu diajarkan dalam setiap agama. Kamu ke sekolah minggu, setiap hari minggu selalu diajar anak-anak kita harus bersikap jujur, ya, baik itu di dalam rumah kita sendiri, di dalam keluarga kita sendiri, baik terhadap orang tua, adik, atau siapapun yang kita jumpai. Nah, sama di sekolah kita harus bersikap jujur. Nah, hal yang paling kecil ya anak-anak di dalam rumah kita, misalnya gini, kamu tidak sengaja memecahkan vas bunga, kebetulan mama dan papa tidak ada di rumah. Pas orang tua ada di rumah, kamu tidak mau jujur, kamu menyalahkan orang lain, bukan saya yang memecahkan, padahal kamu sendiri. Nah, itu hal kecil, berarti kamu tidak mengamalkan nilai sila pertama Pancasila. Kamu ke gereja setiap hari minggu, tetapi kamu tidak mengamalkan kamu tidak melaksanakan apa yang diajarkan. Tidak boleh berbohong, tapi kita harus selalu bersikap jujur. Nah, itu adalah contoh ya. Sama dengan cerita yang ada pada pagi hari ini ya, tentang pemulung yang jujur. Nah, dari sikap jujurnya dia ya, ada hal yang dia dapatkan ya. Kalau kamu baca pasti kamu perhatikan ya. Oke anak-anak kelas 4, coba perhatikan cerita ini. Nah, apakah sikap tersebut jika Pak Yana ini tidak mengembalikan tas yang dia temukan, apakah sikap tersebut bertentangan dengan sila pertama Pancasila? Kalau dia tidak mengembalikan, berarti menurut kamu itu bertentangan atau tidak? Pastinya sikap Pak Yana jika tidak mengembalikan tas tersebut itu berarti bertentangan dengan nilai sila pertama Pancasila. Kenapa sila Pancasila pertama itu kita diajarkan di agama kita yang kita anut masing-masing, itu tentang sikap dan perilaku yang baik, termasuk sikap jujur. Oke. Nah, mengapa sikap jujur itu penting? Apa yang terjadi jika kita tidak bersikap jujur? Sikap jujur merupakan cerminan dari makna sila pertama Pancasila, ya. Hal itu karena setiap agama mengajarkan umatnya untuk selalu bersikap jujur. Itu yang ibu katakan tadi, bahwa setiap agama itu pasti mengajarkan sikap yang baik, termasuk sikap jujur ya. Nah, sikap jujur akan selalu membawa kebaikan kepada pelaku dan orang-orang sekitarnya. Nah, anak-anak, kalau kamu selalu bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, itu membawa hal yang baik kepada kalian ya. Orang menilai kalian itu anak itu selalu bersikap jujur ya, dia baik sekali. Nah, itu hal baik, orang bercerita baik tentang kamu. Nah, sama dengan cerita kita pada pagi hari ini, karena sikap jujurnya dia Pak Yana ini mendapatkan satu pekerjaan, karena impiannya dia tidak mau terus menerus jadi pemulung ya, tapi dia selalu bersyukur ya dengan melakukan pekerjaan sebagai seorang pemulung. Dia bersyukur Pak Yana ini mungkin tidak seperti orang lain ya, bisa membelikan hal yang dibutuhkan oleh keluarganya, tapi setidaknya kebutuhan pokok untuk makan mungkin masih bisa dipenuhi. Itulah kelebihan dari Pak Yana ini, dia selalu memiliki sikap bersyukur dan sikap jujur. Nah, itu sikap bersyukur dan jujur itu masuk dalam pengamalan nilai sila pertama ya, bersyukur dan jujur. Nah, ada hal yang dia dapatkan dari sikap jujurnya dia, yaitu pada akhir cerita, karena dia tidak mau mengambil uang yang diberikan oleh ibu ya, yang ditemukan tasnya tadi, maka sang ibu muda ini mengajak Pak Yana untuk menjadi penjaga sekolah di sekolahnya. Jadi Pak Yana ini mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Dia tidak menjadi seorang pemulung, tapi dia sudah bekerja sebagai penjaga sekolah di mana ibu muda tadi bekerja ya. Nah, berkat kejujurannya, kini Pak Yana bisa menghidupi keluarganya dengan rezeki yang cukup ya. Dengan pemulung tadi mungkin Pak Yana tidak bisa memberikan yang baik, mungkin hanya bisa memberikan beras ya, hal-hal yang untuk menghidupi keluarganya mungkin belum terlalu ya. Tapi dengan dia bekerja sebagai
penjaga sekolah ya, penjaga sekolah ini rezekinya cukup untuk keluarganya. Nah, Pak Yana, coba kamu perhatikan, Pak Yana ini selalu bersyukur dengan apa yang dia dapatkan. Jadi anak-anak kelas 4, mari kita selalu memiliki sikap bersyukur dan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kamu bersyukur terhadap apa yang kamu miliki dan selalu berperilaku baik ya. Termasuk diantaranya adalah bersikap jujur. Sama halnya dalam keluarga kita, kita harus selalu mencerminkan hidup bersyukur dan jujur ya. Dan masih ada hal-hal sikap-sikap lain yang kita harus terapkan yang merupakan sikap dari sila pertama Pancasila ya. Misalnya mengajak keluarga kita untuk berdoa setiap malam, beribadah setiap malam sebelum kita beristirahat. Ketika kita berkumpul untuk makan, kita membawa diri kita untuk memimpin doa makan, tidak perlu dipaksakan. Yuk, kamu berdoa. Aku tidak bisa berdoa. Itu berarti kamu tidak mencerminkan sila pertama ya. Kalau spontan kamu, ya saya yang berdoa, saya yang pimpin, mari kita berdoa. Nah, itu berarti kamu mencerminkan sikap yang baik pada pengamalan sila Pancasila pertama. Oke, sikap jujur adalah perilaku mulia yang harus diterapkan, tidak hanya di kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah, tetapi juga diterapkan oleh semua orang yang bekerja di bidangnya masing-masing. Itu yang Ibu katakan di awal tadi, bahwa dalam melakukan pekerjaan kita harus memiliki sikap jujur, tanggung jawab, dan disiplin. 3 hal ini dalam melakukan pekerjaan kita harus miliki ya. Sebagai seorang pekerja, kita harus bersikap jujur, tanggung jawab, dan disiplin ya. Kalau kita bersikap jujur, pasti kita disenangi oleh orang lain. Kalau kita melakukan pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab, pasti kita dinilai baik oleh orang lain. Apalagi kalau kita disiplin ya, kita datang tepat waktu, melakukan pekerjaan kita dengan disiplin, pasti nilainya baik kepada kita sendiri ya. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Nah, dalam kehidupan kamu sehari-hari, apakah kamu sudah mencerminkan ya? Apakah kamu sudah mencerminkan sikap berperilaku jujur ya dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun dimanapun kamu berada, baik di dalam bermain ya. Kadang-kadang kalau bermain ini ya sering itu sikap ceroboh datang ya. Nah, mari kita selalu mencerminkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kelas 4, untuk pagi hari ini cukup ya. Untuk pagi hari ini Ibu sedikit memberikan cerita atau tugas untuk pagi hari ini. Silakan dibaca dan kamu maknai apa yang ada pada cerita tersebut. Untuk hari ini Ibu tidak memberikan tugas secara tertulis atau lisan, tapi silakan baca saja yang ada ya. Untuk hari ini untuk pelajaran PKN anak-anak kelas 4 untuk penugasan free dulu ya. Nah, tapi jangan berbangga hati. Suatu saat nanti Ibu akan berikan tugas lagi, mungkin ada kaitannya dengan materi yang ada pada saat ini ya. Oke anak-anak kelas 4, sekian dari Ibu untuk pagi hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi menjelang siang, tetap jaga kesehatan di rumah ya. Dadah, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dah.